Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Diskusi Film. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Luka. Dirilis pada tahun 2021 pada awal Juli kemarin. Film ini menceritakan sebuah persahabatan antara dua anak monster laut yang bernama Luka dan Alberto. Mereka memiliki sebuah mimpi yang sama, yaitu berkeliling dunia dengan menaiki sebuah motor Vespa. Seperti apakah keseruan dari film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan di sebuah tepi pulau. Tanpa ia sadari, mereka memasuki sebuah wilayah pulau. Konon katanya ada banyak monster laut di pulau tersebut. Ketika sedang survei lokasi, benar saja sosok monster laut mulai mendekati perahu mereka. Sang nelayan pun sontak langsung kaget dengan kemunculan sosok tersebut. Dalam gerakan yang begitu cepat, monster itu pun langsung mencuri barang yang ada di kapal mereka. Saat ingin ditangkap, sosok itu pun menghilang dengan begitu cepat, sehingga sang nelayan itu memutuskan untuk kabur. Di sisi lain, scene memperlihatkan satu monster laut yang bernama Luka. Hari-hari Luka selalu menghabiskan waktunya untuk mengembala ikan di padang rumput. Saat itu juga, Luka pun menemukan sebuah jam yang terjatuh di dasar laut. Nampaknya itu adalah barang-barang yang terjatuh dari sekelompok nelayan sebelumnya. Tak lama kemudian, sang ibu memanggil Luka untuk jam makan siang. Di sela makan siang, sang ibu pun memperingatkan Luka untuk tidak mendekati kapal-kapal itu. Luka pun mulai penasaran dan bertanya kepada neneknya. "Dari mana kapal-kapal itu berasal, Nek?" tanya Luka. Sang nenek pun menjawab, kapal-kapal itu berasal dari sebuah daratan yang pernah ia kunjungi. Sang kakek juga menjelaskan bahwa di sana adalah tempat tinggal para manusia. Mendengar hal itu, Luka pun mulai penasaran akan keadaan dataran di atas sana. Berbeda dengan sang ibu, ia pun malah memarahi Luka dan tetap memperingatkan Luka untuk tidak mendekati permukaan. Di sela mengembala, ia pun menemukan lebih banyak lagi barang-barang manusia, sehingga Luka mulai penasaran apa fungsi dari barang-barang tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang anak yang bernama Alberto. Ia datang dengan menggunakan kostum penyelam. Luka yang asing akan kostum tersebut nampak begitu panik karena ia pikir itu adalah penyelam asli manusia. Alberto pun membuka kostumnya dan mulai mengajak Luka untuk pergi main ke permukaan. Setibanya di permukaan, Luka pun nampak panik karena ia berubah wujud menjadi seorang manusia. Mengetahui hal tersebut, Alberto pun menenangkan Luka yang nampaknya ia baru pertama kali pergi ke permukaan. Alhasil, Luka pun bergegas kembali lagi ke lautan. Setibanya di rumah, Luka terus saja memikirkan hal tersebut. Dan ia pun mulai penasaran dengan isi dataran yang sebenarnya. Keesokan harinya, Luka berinisiatif membuat patung batu untuk menggantikannya. Seketika itu, Luka pun memberanikan diri untuk menuju ke permukaan. Dan benar saja, perlahan tubuh Luka berubah menjadi manusia. Alberto yang berada di permukaan pun langsung menyambut Luka, sehingga Alberto mengajari Luka untuk beradaptasi di permukaan. Kemudian Alberto mengajak Luka untuk pergi ke rumahnya. Sebenarnya Alberto tinggal bersama ayahnya, namun karena ayahnya sering meninggalkan Alberto, sehingga ia pun tinggal sendirian di rumahnya. Alberto menunjukkan barang manusia yang telah ia koleksi. Di sana, Luka mulai tertarik dengan sebuah gambar motor Vespa yang tertempel di dinding tembok. Luka pun mulai bertanya kepada Alberto apa fungsi dari gambar di dinding tersebut.
Alberto pun menjawab bahwa itu adalah sebuah motor Vespa. Ia juga menjelaskan, kita dapat menaiki sebuah motor Vespa untuk bisa keliling dunia. Mendengar hal itu, Luca nampak terkagum dengan motor Vespa. Lantas ia pun mengajak Alberto untuk dibuatkan motor Vespa. Pada akhirnya mereka pun berinisiatif untuk membuat rangka Vespa dengan barang seadanya. Ketika selesai, Luca pun bergegas pulang menuju ke perairan. Sesampainya di rumah, ibu Luca yang nampak khawatir akan keadaan Luca, lalu ia menanyakan kemana saja ia pergi. Beruntung nenek Luca pun membantu jawaban dengan mengatakan ia menyuruh Luca untuk mencari mentimun laut. Alhasil Luca pun tak jadi kena marah sang ibu. Keesokan harinya, Luca kembali lagi menemui Alberto untuk mencoba Vespa yang telah ia rakit. Percobaan mereka tak berjalan begitu lancar, namun terlihat Alberto menikmati rancangan skuter tersebut. Pada saat itu juga, orang tua Luca mengetahui Luca yang ternyata ia pergi ke permukaan dan tidak mengembala ikan. Luca dan Alberto akhirnya berhasil merakit sebuah Vespa. Mereka pun nampak begitu senang atas pencapaiannya tersebut. Singkat cerita, saat hari menjelang sore, Luca berkata kepada Alberto bahwa ia ingin hidup bebas seperti Alberto. Ia pun juga penasaran mengenai kehidupan manusia di luar sana. Tak terasa, Luca sampai ketiduran hingga larut malam. Lantas ia bergegas untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang ibu pun sudah mengetahui Luca bahwa Luca telah pergi ke daratan. Ia pun nampak begitu kecewa karena Luca telah melanggar perintahnya. Di saat yang bersamaan, orang tua Luca sudah memanggil paman Luca yang bernama Ugo, yang nantinya Luca akan tinggal bersama pamannya itu, tinggal di perairan laut yang paling dalam. Luca yang mendengar hal tersebut sontak tidak setuju dengan ibunya, dan pada akhirnya Luca pun memilih pergi ke daratan untuk menemui Alberto. Setibanya di permukaan, Luca mulai bercerita kepada Alberto mengenai hal tersebut. Alberto kemudian menyarankan Luca untuk pergi ke kota manusia agar Luca bisa terhindar dari orang tuanya. Alberto juga meyakinkan kepada Luca bahwa di sana mereka bisa menaiki sebuah motor Vespa asli dan berkeliling berpetualangan bersama. Mendengar hal itu kemudian membuat Luca begitu bersemangat. Setelah itu mereka pun bergegas memulai petualangannya menuju kota manusia. Saat sudah tiba di sana, mereka pun bersembunyi menggunakan sebuah perahu kecil yang sudah tidak terpakai. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kota Porto Rosso, sebuah kota kecil di pesisir pantai. Luca dan Alberto lantas berkeliling menjelajahi kota tersebut. Terlihat Luca yang begitu takjub dengan keadaan kota yang begitu ramai dan indah. Ia pun juga melihat seseorang yang sedang menaiki sebuah Vespa. Hingga datanglah sebuah bola di hadapan Luca, dan para anak-anak itu menyuruh untuk Luca mengoper bola tersebut. Namun naas, saat bola tersebut dioper Luca, bola itu malah meleset dan mengenai sebuah motor Vespa yang terparkir di sana. Ya, pemilik Vespa itu adalah Ercole. Ercole nampak begitu kesal dan ia pun berniat menceburkan Luca di sebuah kolam. Hal itu nyaris membuat kulit Luca berubah menjadi monster laut. Beruntungnya ada seorang gadis desa yang menyelamatkan Luca dari bulian Ercole. Lantas gadis itu pun mengajak Luca dan Alberto pergi ke tempat yang lebih aman. Ya, gadis itu bernama Julia. Julia juga menanyakan kepada Luca dan Alberto apakah mereka akan mengikuti lomba kejuaraan Piala Porto Rosso. Mendengar penjelasan dari Julia, Luca pun nampak tertarik untuk mengikuti lomba tersebut. Karena jika mereka bisa menjadi juara, mereka bisa membeli sebuah motor Vespa untuk bisa keliling dunia bersama. Hingga akhirnya mereka bertiga pun sepakat membuat tim guna mengalahkan Ercole. Perlombaan tersebut terdiri dari 3 kategori, yakni lomba bersepeda, lomba makan cepat, dan lomba berenang. Namun di sisi lain Luca belum bisa menaiki sebuah sepeda. Lalu Julia pun lantas turun tangan untuk melatih Luca.
Begitu juga dengan Alberto, ia siap bersedia mengambil jatah lombanya sebagai pemakan cepat. Sesampainya di rumah Julia, Luca dan Alberto bertemu dengan ayahnya. Saat mereka berkenalan, ternyata ayah Julia adalah seorang nelayan yang memiliki tujuan untuk menangkap monster laut. Mendengar hal tersebut, Luca dan Alberto pun nampak begitu ketakutan kepada ayah Julia. Dan tak sengaja, kucing Julia mengetahui wujud asli mereka. Dengan rasa gugup, Luca dan Alberto pun bergegas memakan spaghetti buatan ayah Julia. Pada saat itu juga, Julia meminta uang kepada ayahnya untuk mengikuti lomba kejuaraan Piala Portorosso. Namun karena krisis keuangan, ayah Julia pun berkata bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun. Lantas Julia pun menyarankan kepada ayahnya untuk mencari ikan di tepi pulau. Luca dan Alberto pun sepakat akan membantu ayah Julia. Hingga pada akhirnya ayah Julia pun luluh dan mensetujuinya. Saat malam tiba, Julia menyarankan Luca dan Alberto untuk menginap di rumah pohon Julia. Scene pun berlanjut. Pada keesokan harinya terlihat ayah dan ibu Luca yang sedang naik ke daratan untuk mencari Luca. Luca dan Alberto pun terbangun dari tidurnya. Mereka sangat terkejut saat mereka terbangun menjadi wujud monster laut. Hal itu dikarenakan karena semalaman terjadi hujan yang sangat deras, sehingga wujud mereka pun yang terkena air seketika berubah menjadi monster laut. Beruntungnya dengan sangat cepat Luca dan Alberto segera mengeringkan tubuh mereka sehingga mereka kembali ke wujud asli manusia. Setelah itu ayah Julia mengajak Luca dan Alberto pergi ke lautan untuk mencari ikan. Awalnya mereka hanya mendapatkan sedikit ikan di tempat itu. Luca dan Alberto lantas menunjukkan kepada ayah Julia di mana spot yang paling bagus untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Dan benar saja, sepulang dari laut mereka berhasil mendapatkan lebih banyak ikan, sehingga hal itu kemudian membuat Julia nampak begitu senang dengan keberhasilan mereka. Di sisi lain, kedua orang tua Luca masih berkeliling di kota Portorosso untuk mencari keberadaan Luca. Namun yang jadi masalah adalah mereka tidak mengetahui wujud asli Luca dalam bentuk manusia. Sedangkan Julia, Luca, dan Alberto datang dan bergegas untuk mendaftarkan lomba kejuaraan Piala Portorosso. Di sana terlihat Ercole datang dan mengatakan kepada tim Julia bahwa ia tidak akan berhasil karena Ercole lah yang akan menjadi juaranya. Karena semangat juang dan motivasi yang sangat tinggi, Luca dan Alberto pun berjanji kepada Julia. Mereka berjanji akan memenangkan kejuaraan Piala Portorosso. Mereka pun mulai berlatih dengan lebih keras, dimulai dengan Luca yang berlatih dengan menaiki sepeda, Alberto dengan makan cepatnya, dan begitu juga Julia dengan berenangnya. Sementara itu, di sisi lain orang tua Luca masih mencari keberadaan Luca. Sang ibu kemudian menceburkan satu persatu bocah yang sedang bermain bola. Namun, tak ada satupun Luca di antara mereka. Sampai kemudian, sang ibu pun menyuarakan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh monster laut. Luca yang mengetahui keberadaan ibunya yang sudah berada di kota Portorosso lantas bercerita kepada Alberto. Namun, Alberto mengatakan kepada Luca bahwa tidak mungkin orang tua Luca datang di kota ini. Sementara itu, Julia mulai bertanya kepada Luca kenapa ia amat sangat menginginkan sebuah motor Vespa. Luca kemudian menjawab bahwa ia ingin berpetualangan bersama Alberto, hidup bebas dan tidur di bawah sinar ikan. Julia bilang kalau yang di langit itu bukanlah sinar ikan. Ia juga menjelaskan bahwa itu adalah sinar bintang dan bulan. Lantas, Julia pun mengajak Luca di suatu tempat untuk melihat lebih jelas lagi melalui teleskop. Julia juga berjanji akan menceritakan lebih banyak lagi tentang ilmu pengetahuan dasar saat Luca beranjak sekolah. Kemudian Alberto datang untuk mengajak Luca jalan-jalan. Pada saat itu juga, Julia memberikan sebuah buku pengetahuan kepada Luca. Luca pun nampak begitu senang dan ia ingin segera mempelajarinya.
Luca kemudian memberitahu Alberto kalau yang di langit itu adalah bintang dan bulan. Namun Alberto nampaknya tidak begitu memperdulikannya. Mereka pun kemudian datang dan melihat motor Vespa impiannya. Dengan rasa penuh semangat, Luca dan Alberto berjanji akan membeli motor tersebut. Keesokan harinya, Alberto dan Luca mulai berlatih dengan giat dan semangat. Sementara itu, orang tua Luca masih berusaha mencari Luca. Ayahnya bilang kalau sang ibu terlalu overprotective dalam mengatur Luca. Kemudian sang ayah pun mengajak ibu Luca untuk kembali ke perairan. Saat akan berlatih, tiba-tiba Luca melintas tepat di hadapan orang tuanya. Melihat itu, sang ibu pun lantas bergegas untuk mengejar Luca. Luca yang trauma jika ia tertangkap, kemudian memutuskan untuk kabur dari kejaran orang tuanya. Setelah dirasa cukup jauh, Luca kemudian berhenti dan melihat sebuah kereta, yang mana itu adalah kereta antar sekolah Julia untuk menuju ke arah kota Genova. Luca kemudian bertanya kepada Julia, apakah mereka bisa bersekolah seperti Julia? Julia pun kemudian menjawab, semua orang bisa bersekolah asalkan mereka mempunyai uang untuk biaya pendidikan. Kemudian Alberto nampak begitu kesal dikarenakan karena ia telah lupa dengan tujuannya. Alberto pun bergegas menaiki sepedanya hingga mereka lepas kendali, kemudian jatuh di sebuah pantai. Setelah kejadian itu, Luca pun nampak begitu marah kepada Alberto. Ia juga mengatakan kepada Alberto bahwa Luca ingin sekali bersekolah. Namun Alberto menjelaskan kepada Luca bahwasannya mereka adalah monster laut dan tidak bisa bersekolah. Ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba Julia datang dan menemui mereka. Dan syukurlah kalian semua selamat, tutur kata Julia. Kemudian Luca kembali lagi bertanya kepada Julia, apakah mereka bisa ikut bersekolah? Julia nampak begitu senang karena itu adalah ide yang sangat bagus. Kemudian Alberto juga bertanya, apakah di sekolah Julia akan menerima murid yang bukan manusia? Julia pun nampak kebingungan. Lantas Alberto pun mulai menceburkan dirinya, dan seketika itu ia berubah menjadi wujud aslinya. Hal itu membuat Julia menjadi sangat panik dan ketakutan. Namun alih-alih Luca malah begitu kebingungan, sehingga ia pun malah meneriaki Alberto dengan sebutan monster laut. Mendengar perkataan itu, Alberto pun nampak dikhianati dan sangat kecewa kepada Luca. Di saat yang bersamaan, Ercole datang dan mengetahui hal tersebut. Mereka pun segera mengusir Alberto, dan tak ada pilihan lagi. Alberto harus bergegas untuk meninggalkan kota tersebut. Sesampainya di rumah, ayah Julia menanyakan di mana Alberto. Kemudian Luca menjawab bahwa Alberto sudah memutuskan untuk pergi dari kota. Mendengar hal tersebut, lantas ayah Julia pun segera mencari Alberto di sudut kota. Di sisi lain, Luca terus berkata kepada Julia bagaimana kelanjutan perlombaan yang akan segera ia ikuti. Kemudian Julia yang nampak curiga dengan sikap Luca akhir-akhir ini menyiramkan segelas air ke tubuh Luca. Dan benar saja, Julia pun akhirnya menyadari bahwasannya Luca adalah monster laut yang sama dengan Alberto. Dan Julia pun lantas meminta Luca untuk pergi dari kota Porto Rosso, karena Luca tidak akan aman jika ia terus berada di kota tersebut. Luca kemudian memutuskan kembali menemui Alberto untuk meminta maaf. Saat tiba di rumah Alberto, terlihat rumahnya yang begitu hancur dan berantakan. Kemudian Luca pun bertemu dengan Alberto, dan ia juga meminta maaf atas kejadian yang sebelumnya. Karena masih kecewa dengan Luca, Alberto pun menyuruhnya untuk pergi saja. Di saat yang bersamaan, Luca tidak sengaja melihat sebuah tanda hitungan di dinding Alberto. Kemudian ia bertanya kepada Alberto apa maksud dari tanda hitungan tersebut. Alberto pun menjawab bahwa itu adalah hitungan setiap harinya semenjak kepergian ayahnya. Mulai saat itu juga, ia pun berhenti menghitung semenjak ayahnya tak kunjung pulang. Mendengar dari cerita Alberto, Luca pun akhirnya menyadari bahwasanya selama ini Alberto hanya hidup sendirian di rumahnya.
Luka pun kemudian kembali meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Ia juga tersadar bahwasannya selama ini harusnya Luka bersyukur masih memiliki kedua orang tua yang memperhatikannya. Kemudian Luka juga berjanji kepada Alberto ia akan memenangkan sebuah kejuaraan Piala Portorosso itu, sehingga mereka bisa membeli sebuah motor Vespa untuk keliling dunia bersama. Pada keesokan harinya, Luka sudah siap mengikuti perlombaan tersebut. Akhirnya Luka kembali lagi bertemu dengan Julia. Namun, Luka juga meminta agar mereka dipisahkan dari tim. Tak lama kemudian, perlombaan pun segera dimulai. Lomba pertamanya adalah berenang. Dengan menggunakan kostum pemberian Alberto, Luka pun tetap nekat mengikuti perlombaan itu. Ia akhirnya berenang dengan kostum penyelamnya. Tak jadi masalah, Luka pun tetap bisa bersaing dengan anak-anak yang berenang di permukaan. Saat ia dijegal oleh Ercole, Luka hampir saja ketahuan wujud aslinya. Dan pada akhirnya, Luka pun berhasil melewati tantangan pertama. Saat pertandingannya yang kedua, Luka juga berhasil lomba memakan pasta. Kemudian dilanjutkan pertandingannya yang ketiga, yaitu balapan sepeda. Namun naas, cuaca seketika berubah menjadi mendung gelap. Lalu Luka pun segera mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Di tengah pertandingan, orang tua Luka melihat Luka yang tengah mengikuti perlombaan tersebut. Beruntungnya, dengan sangat gesit Luka pun lolos dari cegatan orang tuanya itu. Hingga di tengah pertandingan, dengan sangat cepat Luka pun berhasil untuk menyalip Ercole. Namun sayangnya hujan pun mulai turun dan terpaksa Luka harus berhenti untuk berteduh. Kemudian terlihat dari kejauhan Alberto datang dengan membawakan payung dan akan menghampiri Luka. Tak tinggal diam, Ercole yang melihat hal tersebut lantas menabrak Alberto hingga terjatuh. Alberto yang terkena air hujan pun langsung berubah menjadi monster laut. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan tersebut sangat dikejutkan dengan penampakan Alberto. Ercole yang mengetahui hal tersebut akan menangkap Alberto dengan jaring ikan. Luka yang mengetahui sahabatnya dalam bahaya, ia pun tak tinggal diam. Kemudian Luka nekat menerabas air hujan, sehingga Luka pun juga ikut berubah menjadi monster laut. Dengan sangat cepat, Luka bergegas untuk membawa pergi Alberto dari tempat itu juga. Ercole tak tinggal diam. Ia kembali mengayuh sepedanya dengan membawa sebuah tombak dan akan menangkap mereka. Julia juga tak tinggal diam. Ia yang melihat sahabatnya dalam bahaya, lantas ia pun ikut mengejar Ercole untuk membantu Alberto dan Luka. Sampai kemudian Ercole berhasil menyalip Luka dan akan menumbaknya. Beruntungnya Julia datang dengan sangat cepat. Ia pun berhasil menabrakkan sepedanya dengan Ercole. Seketika itu mereka pun terjatuh. Luka yang melihat hal tersebut kemudian mulai memberhentikan sepedanya dan mulai menolong Julia. Namun hal itu malah membuat Luka dan Alberto terkepung tak bisa kemana-mana lagi. Julia kemudian turun tangan untuk melindungi Luka dan Alberto. Begitu juga dengan ayah Julia. Ia pun mengatakan bahwa ia mengenali kedua monster tersebut. Dan ya, mereka adalah Luka dan Alberto. Ayah Julia nampak begitu senang saat melihat Alberto kembali. Ia juga menyatakan bahwa mereka berdualah yang pantas menjadi juara di perlombaan tersebut. Dan benar saja, saat diperiksa, sepeda mereka telah memasuki garis finish. Ercole pun yang masih tak terima dengan kekalahannya menyuruh warga di sekitar sana untuk menangkap Luka dan Alberto. Seketika itu, ayah Julia pun tak tinggal diam. Ia kemudian memasang badan untuk melindungi Luka dan Alberto. Karena segan dengan ayah Julia, akhirnya warga setempat pun tak jadi menangkap mereka. Sementara itu, anak buah Ercole yang sudah muak dengannya lantas menceburkannya ke dalam kolam. Akhirnya Luka kembali lagi bertemu dengan orang tuanya. Orang tua Luka pun sangat bangga dengan keberhasilan Luka. Dan selama ini ternyata ada banyak monster laut yang juga berbaur dengan manusia. Seketika itu, warga di sana pun tak menganggap monster laut sebagai ancaman lagi. Akhirnya, Luka dan Alberto pun berhasil membeli motor Vespa impian mereka. Ayah Julia juga dengan senang hati menerima keluarga Luka di rumah mereka. Tak lama kemudian, Julia pun berpamitan kepada ayahnya untuk kembali lagi bersekolah di kota Genova.
Tentunya Julia akan meninggalkan kedua sahabatnya tersebut. Namun tiba-tiba Alberto berkata kepada Luca bahwasannya ia sudah menjual Vespanya. Hal itu dikarenakan Alberto begitu antusias kepada Luca dan akhirnya ia pun membelikan Luca sebuah tiket untuk bersekolah. Sang ibu pun juga sudah mengizinkan Luca untuk mengejar impiannya. Namun Luca juga tersadar bahwasanya ia akan pergi tanpa seorang sahabatnya. Alberto mengatakan semua akan baik-baik saja. Ia akan membantu ayah Julia untuk mencari ikan dan tinggal bersamanya. Kemudian Luca memeluk Alberto dan mengatakan terima kasih selama ini telah mempercayainya. Mereka pun akhirnya saling berpisah saat kereta api mulai berjalan dan pada akhirnya film pun berakhir.